saudara penonton dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini. Saya Hesti Kere. Dan saya Ricardo Kaisiri. Kami berdua menjumpai Anda langsung dari Stadion Mandala Jayapura guna menyiarkan secara langsung peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-68 tahun 2013 untuk tingkat Provinsi Papua. Saudara penonton dimanapun Anda berada, di mana pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di tingkat Provinsi Papua dipusatkan di lapangan Mandala Jayapura. Iya, momentum peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-68 tahun kami harapkan di ujung timur persada Indonesia akan kami ciptakan Indonesia Mini yang tentunya kami pancarkan kedamaian kepada seluruh masyarakat di negara Indonesia. Ya, dan saudara penonton, di mana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Papua mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, di mana ada 360 suku-suku lebih, dan inilah yang menggambarkan keanekaragaman bangsa Indonesia. Iya, saudara penonton, nampak di layar kaca Anda bahwa saat ini pasukan upacara sedang memasuki lapangan upacara. Dan nampak juga hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Provinsi Papua. Ya, rekan Hesti, di mana semangat daripada kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak mengurungkan niat daripada masyarakat Papua untuk datang dan menghadiri upacara detik proklamasi di lapangan Mandala. Nah, kita lihat bersama di mana suasana saat ini sangat meriah dengan kehadiran masyarakat yang ada di Papua, ya. Iya, walaupun cuaca saat ini sedikit mendung dan nampak turun hujan rintik-rintik ya, namun tidak mengurangi semangat masyarakat Papua untuk memperingati HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan juga para peserta upacara dengan rapihnya telah memasuki lapangan upacara, terdiri dari TNI Polri dan juga ada pegawai negeri sipil, juga ada para pelajar tentunya. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, di mana Anda dapat menyaksikan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 tahun 2013 untuk tingkat Provinsi Papua, yang dapat kami siarkan secara langsung dari lapangan Mandala Jayapura. Saudara penonton, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, di mana pasukan yang baris berbaris terdiri dari Satuan Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan juga bersama-sama dengan Polri turut mendukung pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-68. Dan di sini juga turut hadir pegawai negeri sipil di tingkat Provinsi Papua dan para pelajar baik di tingkat SMA, SMK, SMP, dan juga SD. Iya, saudara penonton dimanapun Anda berada, tema peringatan HUT kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-68 tahun 2013 yaitu mari kita jaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi kita guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan tentunya tema ini tidak begitu saja dihadirkan, tetapi punya latar belakang atau filosofi yang membuat sehingga pemerintah mengangkat tema ini. Kita harapkan segala kejadian yang terjadi di negara Indonesia juga berdampak di Papua tentunya ya, rekan Ricardo. Ini akan membawa dampak yang positif, tergantung dari bagaimana masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia untuk menyikapinya. Ya, rekan Hesti, kalau kita berbicara terkait dengan visi dan juga misi Gubernur Provinsi Papua, Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera, ini mengacu kepada tema kita pada hari ini. Mari kita jaga kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi kita guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana visi dan juga misi daripada Gubernur Provinsi Papua dalam mengimplementasi ini melalui tema yang diangkat lewat HUT kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua. Iya, menarik sekali rekan Ricardo bahwa di kesempatan tahun 2013 ini
Gubernur Papua Lukas NMB dan Wakil Gubernur Papua Clementina untuk pertama kalinya akan bersama-sama dengan masyarakat Papua untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memang dalam kepemimpinan Lukas NMB dan Clementina juga mempunyai visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Kita harapkan tema HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini juga dapat disinkronkan dengan tema atau visi pembangunan di Provinsi Papua yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua tentunya. Ya, rekan Esti, guna kesejahteraan rakyat, tentu visi dan misi harus diimplementasikan melalui program-program dari pemerintah Provinsi Papua. Karena Provinsi Papua ini sangat unik dengan keragaman suku-sukunya, tetapi juga bagaimana Provinsi Papua ini kaya akan alam yang luar biasa. Jadi harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang harus bisa mendorong peningkatan ekonomi rakyat. Ya, bahwa peningkatan kualitas pendidikan itu juga menjadi kunci keberhasilan daripada menciptakan kualitas sumber daya manusia yang handal di Provinsi Papua untuk dapat mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Namun semua itu kembali berpulang kepada kebijakan pemerintah Provinsi Papua, dan kita harapkan momentum peringatan HUT kemerdekaan Indonesia ini akan membawa dampak bagi peningkatan ekonomi atau kesejahteraan rakyat. Dan saudara penonton dimanapun Anda berada, kami masih menantikan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang tentu akan dilakukan melalui dentuman meriam. The flag ceremony in celebration on the 68th anniversary of the Independence Day Republic Indonesia on 17 of August 2013 will be started. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, sementara kami menanti jalannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Provinsi Papua yang ke-68 tahun. Ya, pemirsa, bahwa komandan upacara memasuki lapangan upacara di kesempatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 tahun 2013 ini bertindak selaku Komandan Upacara Letnan Kolonel Marinir Carlos R. Deda, jabatan sehari-hari selaku Wakil Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura. Ya, kita melihat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sudah berada di ujung timur Indonesia, dan tentunya peningkatan sumber daya manusia ini harus dijunjung tinggi, dan orang asli Papua pun dapat berdiri untuk membawa nama baik Papua, dan bagaimana implementasi kemerdekaan Republik Indonesia ini dikumandangkan dari ujung timur Indonesia. Ya, benar sekali rekan Ricardo, ini menarik bahwa anak-anak Papua juga dipercayakan saat ini di era reformasi, dan tentunya yang lebih membanggakan adalah di era otonomi khusus saat ini bahwa Letnan Marinir atau Letnan Kolonel Carlos Deda adalah merupakan putra asli dari Sentani, dan saat ini juga memiliki jabatan yang cukup penting di Pangkalan Angkatan Laut ya tentunya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2013, kita memperingati Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hadapan hadirin tamu undangan sekalian telah berdiri dengan gagah pasukan upacara dengan susunan pasukan sebagai berikut. Kompi Satsikmil dari Kodam 17 Cendrawasih dengan Komandan Kompi Kapten CAJ Suyatno. Kompi
Gabungan Pamen Pama Wanita TNI Polwan dipimpin oleh AKBP Syamsuddin. Batalion 1 gabungan dari Yonif 751 Rider, Denzipur 10 dan Rindam 17 Cendrawasih dengan Komandan Batalion Mayor Arhanud Burhan. Batalion 2 gabungan dari Lantamal 10 Jayapura, Marinir dan Lanut Jayapura dengan Komandan Batalion Mayor Laut Pelaut Iwan Sutrisno. Batalion 3 gabungan dari Brimob Polda Papua, Dalmas Polda Papua, Satpol PP, IPDN dan organisasi PKRI dengan Komandan Batalion Ibtu Brimob Septinus Oslekai. Batalion 4 gabungan dari Korpri, Kantor Dinas Provinsi Papua, BUMN, organisasi masyarakat, mahasiswa, siswa-siswi SMP SMA se-Jayapura dengan Komandan Batalion Ibda Polisi Patah Meilana. Aubada gabungan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Jayapura, SMP 6 Jayapura, SMP Negeri 12 Jayapura, SMP YPK Paulus Jayapura. Petugas pengibar Sang Merah Putih sebagai Komandan Paskibraka, Letnan 2 Laut Khusus Angga Teguh Prasetyo, jabatan sehari-hari Kasih Jasrek Lantamal 10 Jayapura. Sebagai penerima duplikat Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara, Ruth Selviana Kandipi dari SMA Negeri 1 Sentani, kelas 11 IPA 1, putri dari pasangan Peltu Samuel Kandipi dan Ibu Veronica Titik Jatminingsih. Putri ketiga dari 4 bersaudara, lahir di Cianjur 15 September 1997. Sebagai pembawa Sang Merah Putih, Opils Gombong dari SMA Negeri 1 Dekan, kelas 12 Pertanian, putra dari pasangan Bapak Simon Gombong dan Ibu Nendiana Wenda, putra ke-6 dari 8 bersaudara, lahir di Tolikara 19 Maret 1993. Sebagai pembentang Sang Merah Putih, Gabriel Tumati dari SMA Taruna Timika, kelas 12 IPA 3, putra dari pasangan Bapak Beltsar Tumati dan Ibu Yakoba Awiani, putra pertama dari dua bersaudara, lahir di Timika 1 Agustus 1994. Sebagai pengerek Sang Merah Putih, Kristoni Suamsiwar dari SMA Katolik Yosudarso Biak, kelas 11 IPA 1, putra dari pasangan Bapak Manfred Wamsiwar dan Ibu Clara Rumpamba, putra pertama dari 2 bersaudara, lahir di Biak 6 April 1997. Sebagai Komandan Upacara, Letnan Kolonel Marinir Carlos R. Deda, jabatan sehari-hari Wakil Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura. Bertindak selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini Gubernur Papua, Bapak Lukas NB SIPM. Hadirin yang kami hormati, demikian susunan pasukan dan pejabat. Iya, saudara penonton dimanapun Anda berada, kalau kita menyimak secara seksama bahwa peserta upacara terdiri dari pasukan TNI Polri dan juga ada Satuan Polisi Pamong Praja dan para pelajar serta pegawai negeri sipil. Dan kita akan ikuti bersama Aubade dan juga pemirsa bahwa untuk bertindak selaku Inspektur Upacara langsung dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB.
Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, Gubernur dapatkan Papua secara dan langsung rombongan dalam detik-detik tiba proklamasi di tempat kemerdekaan Republik upacara Indonesia untuk ke-68. istirahat sejenak di Dan mimbar saudara penonton, tamu. saat hari ini Governor of Gubernur Papua Provinsi with a Papua company bersama rombongan attend to the place to telah hadir having di a rest. lapangan Mandala, Jayapura. Iya, dan saudara pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Gubernur Papua Lukas NMB di masa kepemimpinannya untuk tahun pertama ini pertama kalinya juga akan menjadi inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 tahun 2013 di tingkat Provinsi Papua. Setelah sebelumnya kalau kita ketahui bersama bahwa Gubernur Papua merupakan mantan Bupati Puncak Jaya. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, Anda dapat menyaksikan di layar kaca Anda persiapan daripada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-68 untuk tingkat Provinsi Papua sudah berjalan dan tinggal menunggu Gubernur Provinsi Papua untuk menjadi inspektur upacara. Ini hal yang berbeda di mana Gubernur Provinsi Papua merupakan putra asli dari Pegunungan Tengah Papua yang akan memimpin di tingkat Provinsi Papua. Ya, secara umum kalau kita melihat tingkat keamanan di Provinsi Papua dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 tahun 2013 tanggal 17 Agustus ini masih kondusif dan situasi keamanan tetap terkendali ya. Namun aparat kepolisian, TNI Polri juga masih tetap berjaga-jaga. Sementara rekan Ricardo dan saudara pemirsa bahwa di tingkat Kota Jayapura, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dipusatkan di wilayah tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Ya, seperti halnya di mana pemerintah Kota Jayapura menginginkan bahwa dari tapal batas ini bendera merah putih dikubendangkan dan bagaimana kemeriahan, semangat dan nilai-nilai kebangsaan nasionalisme itu bisa ada di tapal batas. Iya, sebanyak kurang lebih 5.000 bendera yang akan dibentangkan di tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Kita akan membungkus Indonesia ini dengan merah putih dari wilayah timur Indonesia. Ya, bukan hanya di tingkat Kota Jayapura saja, rekan Hesti, namun juga diselenggarakan di tingkat kabupaten yang ada di Pegunungan Tengah Papua. Ya, seperti halnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua maupun di wilayah Teluk Saireri, di wilayah selatan Papua. Iya, saudara pemirsa, langsung kita Inspector of Ceremony menyaksikan bersama. attend to the place. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Gubernur Papua Lukas NMB. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please stand. Detik-detik proklamasi. Iya, pemirsa, kita ikuti bersama detik-detik proklamasi yang ditandai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali.
Ya, rekan Hesti Kere, di mana dentuman tembakan meriam sebanyak 17 kali ini menandakan bahwa 17 Agustus 1945. Mungkin apakah dari 17 dentuman ini ada nilai tersendiri yang bisa dibagi untuk masyarakat? Memang secara aturan yang berlaku bahwa dentuman 17 kali ini adalah supaya kita selalu mengingat bahwa 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka dari jajahan penjajahan di negara tercinta ini. Tanda kebesaran buka. Sign open. Pembacaan teks proklamasi oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Reading the text proclamation by the Vice Head Legislature of Papua. Ya, pemirsa, tanda kebesaran dibuka dan dengan demikian upacara peringatan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. kami bangsa Indonesia dengan Kita ingin akan ikuti menyatakan kemerdekaan pembacaan proklamasi kemerdekaan hal-hal bangsa Indonesia. yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Sign closed. Ya, saudara, demikian tadi pembacaan proklamasi atau pembacaan teks proklamasi oleh Wakil Ketua DPR Provinsi Papua, Komarudin Watubun. Pasukan lepas sangkut. Troops of bayonet. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please have a seat. Penghormatan pasukan. General Force. Laporan Komandan Upacara. Report. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, seperti ini kita akan berikan bersama laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB.
Iya, saudara penonton, rasa bangga yang sangat luar biasa di mana Letnan Kolonel Marinir Carlos Erdeda dapat memimpin sebagai komandan upacara. Dan secara resmi melaporkan kepada Inspektur Upacara Gubernur Papua Lukas NMB bahwa pasukan atau peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-68 tahun 2013 Persiapan penyerahan duplikat Sang Merah dan Putih. kita akan ikuti bersama penyerahan duplikat Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara kepada pengibar Arrangement of hand over bendera the Sang flag Merah Putih. duplicate. Pemirsa, menarik dari pengibaran bendera merah putih ini bahwa pasukan pengibar bendera atau Paskibra setiap tahunnya pasti berganti ya rekan Ricardo, bahwa generasi muda Papua memang harus mempersiapkan diri menjadi seorang yang memiliki disiplin dan juga rasa bertanggung jawab, terutama nasionalisme yang tinggi untuk dapat menjadi sang pembawa bendera merah putih. Ya, menarik sekali di tahun 2013 ini di mana pasukan pengibar bendera untuk tingkat provinsi Papua untuk pemegang baki-baki dipercayakan kepada seorang putri yang berasal dari Serui. Dan untuk pendampingnya dipercayakan dari Timika, dan dari Biak. Saudara penonton dimanapun Anda berada, sementara pasukan pengibar bendera merah putih sementara memasuki lapangan upacara. Ya, rekan Ricardo, bahwa pasukan pengibar bendera ini selama 1 bulan ditempa dan diajarkan bagaimana baris berbaris dan juga disiplin serta rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tentunya sekali lagi semangat nasionalisme kebangsaan dan semangat persatuan kesatuan juga diberikan bagi pasukan pengibar bendera ini yang terdiri dari para pelajar di tingkat sekolah menengah atas. Ya, dengan langkah tegap kami menyaksikan bersama bahwa inilah pasukan pengibar bendera, dan nampak terlihat putra-putri Papua yang dengan bangganya dipercayakan pada peringatan HUT kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-68 di tingkat provinsi Papua. Mereka boleh menjadi atau mengambil bagian sebagai anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Ya, petugas pengibar Sang Merah Putih sebagai petugas Paskibraka Letnan 2 Laut KH Angga Teguh Prasetyo, jabatan sehari-hari Kasih Jasrek Lantamal 10 Jayapura. Dan sebagai penerima duplikat Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara Ruth Selviana Kandipi. Nomor terima duplikat Sang Merah Putih. Dilanjutkan pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Laksanakan. Ya, saudara pemirsa, bahwa Ruth Selviana Kandipi dari SMA Negeri 1 Sentani kelas 11 IPA 1, putri dari pasangan Peltu Samuel Kandipi dan Ibu Veronica Titik Jatminingsih. Putri ketiga dari 4 bersaudara ini lahir di Cianjur pada tanggal 15 September tahun 1997. Ya, benar sekali rekan Esti, di mana Sylvia ini lahir di Cianjur, di mana ayahnya ditugaskan sebagai Tentara Nasional Indonesia di Cianjur pada waktu itu. Dan dia kembali lagi ke Provinsi Papua, bersekolah di SMA Negeri 1 Jayapura
Kabupaten Jayapura dan dipercayakan sebagai pemegang baki. Ini sangat luar biasa sekali. Iya. Saudara penonton, bahwa Ruth Silviana Kandipi dengan langkah tegap kini akan naik ke podium utama untuk menerima duplikat bendera merah putih. Ya, kedua temannya yaitu Obiles Gombo dari SMA Negeri 1 DKI kelas 12 Pertanian juga dipercayakan sebagai pembawa Sang Merah Putih ya, maksud kami, putra dari pasangan Bapak Simon Gombo dan Ibu Nendiana Wenda. Putra ke-6 dari 8 bersaudara ini lahir di Tolikara pada tanggal 19 Maret 1993. Dan sebagai pembentang Sang Merah Putih, Gabriel Tumati dari SMA Taruna Timika kelas 2 IPA 3 merupakan putra dari pasangan Bapak Baltasar Tumati dan Ibu Yakoba Abiyadi, dan ini merupakan putra pertama dari 2 bersaudara lahir di Timika tanggal 1 Agustus 1994. Ya, rekan Ricardo dan saudara penonton dimanapun Anda berada, bahwa dari 3 orang yang dipercayakan untuk mengibarkan duplikat Sang Merah Putih, ini yang perempuan berasal dari Kabupaten Jayapura, yang satunya lagi dari Kabupaten Tolikara, Ya. dan satunya lagi dari Kabupaten Mimika. Ya. Ini luar biasa ya rekan Ricardo. Ya, di mana sebelum daripada pelaksanaan HUT RI di tahun lalu, putra-putri pengibar bendera pusaka ini berada di tingkat kota Jayapura. Namun di tahun ini sangat berbeda, seluruh peserta, siswa-siswi yang dipercayakan ini langsung diambil dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Iya, dan tentunya juga dilakukan seleksi. Ya. Tidak semua bisa menjadi, tetapi mereka yang terbaik dari antara yang baik ada di daerah inilah yang dipercayakan untuk menjadi paskibra atau pasukan pengibar bendera di tingkat Provinsi Papua. Ya, rekan Esti, sementara Sylvia Kandipi sudah berada di podium utama dan akan menerima duplikat The handover bendera Sang the Merah flag Putih dari duplicate. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB. Untuk selanjutnya akan dikibarkan di Stadion Mandala Jayapura. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, inilah generasi muda Papua yang nanti pada saatnya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di atas tanah ini. Mulai dari sekarang, semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang tinggi harus terus tertanam dalam jiwanya sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Ya, diharapkan dari ujung timur Indonesia semangat ini akan terus bergelora. Dari ujung timur Indonesia, bendera merah putih akan dikibarkan, menunjukkan bahwa Provinsi Papua, tanah Papua, merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang terbungkus dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam NKRI. Bahwasanya di ujung timur Indonesia juga ada berbagai suku bangsa yang tinggal saat ini
dan menetap di Papua. Mereka ini bukan lagi disebut orang Jawa, Ya. orang Makassar, Ya. ataupun orang Kalimantan, tetapi mereka disebut orang Papua. Inilah Bhinneka Tunggal Ika yang kami ciptakan di timur Indonesia. Ya, seperti halnya Sylvia Kandipi ini merupakan putri dari Serui, peranakan Jawa, dan ini menunjukkan kekayaan yang dipunyai oleh Provinsi Papua. Tidak semua provinsi di Indonesia mempunyai anak-anak muda, generasi muda yang seperti para peserta pengibar bendera pada saat hari ini. Menjadi seorang pengibar bendera itu merupakan cita-cita. Saya yakin rekan Ricardo pada masa itu juga Ya. ingin seperti mereka saat ini. Dan kesempatan kali ini juga kami ingin memberikan motivasi bagi generasi muda Papua lainnya. Siapa tahu tahun berikutnya dari Kabupaten Jayawijaya ataupun kabupaten lainnya bisa menjadi yang dipercayakan membawa duplikat Sang Merah Putih ini. Ya, rekan Hesti dan saudara penonton dimanapun Anda berada, kita akan saksikan secara langsung jalannya pengibaran bendera Sang Merah Putih untuk tingkat provinsi Hadirin Papua. dimohon berdiri. Hanging out the flag ceremony. Ladies and gentlemen, please stand. Pasukan pasang sampur. Tight force bayonet. Iya, saudara, 3 orang putra Papua yang saat ini mengelilingi tiang bendera yang akan segera menaikkan duplikat Sang Merah Putih untuk tetap berkibar di Provinsi Papua. Setelah dilatih selama kurang lebih 1 bulan, kita lihat betapa kesiapan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh putra-putra terbaik Papua ini. Ya, ini menunjukkan bahwa putra-putra Papua menjadi tonggak pilar daripada pembangunan yang ada di Provinsi Papua. Ini menjadi harapan kita bersama bahwa generasi muda yang ada di Provinsi Papua harus bisa berubah, semakin ke depan akan semakin menjadi baik. Satu contoh di mana mereka ditanamkan rasa cinta kepada negeri dan juga rasa cinta kepada nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Iya, saudara penonton dimanapun Anda berada, saat ini di Stadion Mandala Jayapura tengah diguyur hujan, namun persiapan pengibaran bendera merah putih oleh ketiga putra terbaik Papua ini tetap dilakukan. Walaupun hujan, mereka tetap setia untuk menunaikan tugas mulia. Ini adalah tugas bagi bangsa dan negara Indonesia. Mendapat kepercayaan seperti ini tidak mudah ya rekan Ricardo dan pemirsa di rumah, bahwa tanggung jawab yang besar untuk mengibarkan bendera merah putih tidak hanya ada di tiang bendera ini, tetapi bisa berkibar dalam setiap jati diri anak negeri Indonesia. Iya, di mana rekan Hesti dan setelah penonton dimanapun Anda berada, bahwa kita mengingat cita-cita leluhur daripada para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan dari bangsa penjajahan. Ini menunjukkan bahwa hal yang sangat luar biasa untuk meraih kemerdekaan. Para pahlawan kita berjuang dengan titik darah penghabisan mereka. Dan saudara rekan Hesti, bendera telah dibentangkan oleh ketiga putra terbaik Papua. Ya, kita bersama ikuti penaikan Sang Merah Putih.
Ya, demikian tadi pengibaran duplikat Sang Merah Putih dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-68 tahun 2013 di tingkat Provinsi Papua. Ya, bendera Sang Merah Putih sudah berkibar menandakan keberhasilan dari pasukan pengibar bendera pusaka yang dipercayakan oleh putra-putri terbaik Papua yang berada di kabupaten kota di seluruh tanah Papua. Ya, pemirsa, para peserta upacara masih dengan setia mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Walaupun saat ini Stadion Mandala Jayapura dan Kota Jayapura tengah diguyur hujan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompimda Papua pun terlihat masih begitu antusias untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, dan bendera Pasukan lepas sangkut. Troops of Vienna. dan ini tentu menjadi kekuatan tersendiri untuk tanah Papua di mana keberagaman bangsa Indonesia, salah satunya Provinsi Papua, merupakan dari keberagaman adat istiadat, masyarakat yang ras dan juga bahasa. Dan saudara saudara dimanapun berada, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka akan bersiap-siap untuk kembali karena tugas daripada pasukan pengibar bendera pusaka telah selesai mengibarkan bendera merah putih di ujung tiang bendera ini dan menunjukkan bahwa Provinsi Papua merupakan bagian dari negara Komandan Paskibraka. Republik Indonesia. Report. Ya, kita saksikan bersama petugas pengibar Sang Merah Putih. Penerimaan duplikat Sang Merah Putih. Dilanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjut. Letnan 2 Laut KH Angga Teguh Prasetyo, jabatan sehari-hari sebagai Kasih Casrek Lantamal 10 Jayapura, sebagai Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih. Ya, pasukan pengibar bendera segera mempersiapkan diri untuk kembali ke tempatnya dan telah melaksanakan tugas untuk menaikkan Sang Merah Putih di wilayah timur Indonesia. Gerak langkah dari pasukan pengibar bendera pusaka yang didampingi oleh TNI Polri ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme terus dijunjung tinggi oleh putra-putri tanah Papua. Iya, semangat dan motivasi dari pasukan pengibar bendera merah putih ini juga disaksikan oleh adik-adik pelajar ya di tingkat SMP yang saat ini pasti juga berkeinginan untuk kelak pada masanya mereka akan sama seperti kakak-kakaknya saat ini ya. Iya, dan pemirsa, suasana saat ini masih terus diguyur hujan di Stadion Mandala Jayapura ataupun di Kota Jayapura ini, bahwa peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua yang ke-68 tahun 2013 ini dalam cuaca yang kurang bersahabat. Ya, namun sekalipun
cuaca kita kurang bersahabat, tetapi semangat daripada peserta upacara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, seluruh jajaran TNI Polri tetap semangat untuk mengikuti jalannya detik-detik proklamasi ini dan pengibaran bendera. Ini menunjukkan bahwa semangat yang sama telah dijunjung tinggi oleh pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengorbanan darah dan air mata yang ditunjukkan oleh para veteran atau pejuang-pejuang kita, saat ini kami boleh menikmatinya di alam kemerdekaan selama 68 tahun. Tantangan selanjutnya di 68 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia bukan lagi kita menghadapi para penjajah, tetapi bagaimana kami mengisi pembangunan ini dengan segala karya-karya kita. Karya yang tentunya membawa nama harum bangsa Indonesia, prestasi kita yang tentunya juga akan tercatat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentunya karya-karya melalui prestasi ini perlu didukung melalui sumber daya manusia Papua yang handal dan juga terampil. Bahwa kita ketahui bersama kekayaan yang ada di wujud Indonesia sangat luar biasa. Dan bagaimana generasi dengan nilai-nilai yang positif dan melalui pembangunan yang ada di Provinsi Papua tidak akan kalah dengan provinsi lain di Indonesia. Iya, saudara penonton, demikian tadi mengheningkan cipta Ladies and gentlemen, yang please have a seat. dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan ikuti pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. Reading the Constitution 1945 by the Head of Assembly Peoples of Papua. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan Ladies and pembukaan gentlemen, Undang-Undang please Dasar 1945 oleh Ketua MRP Majelis Rakyat Papua atau oleh Kakanwil Departemen Agama Provinsi Timotius Papua. Murib. Kita akan ikuti bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua.
Iya, saudara penonton dimanapun Anda berada, kita ikuti Andika Bayangkari. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please have a seat. Ya, saudara penonton, berikut kita akan saksikan bersama laporan Komandan Upacara. Komandan Upacara Letnan Kolonel Marinir Carlos R. Deda yang bertugas selaku Wakil Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura. Iya, saudara penonton, demikian laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara pengibaran bendera telah selesai. Sebelum pasukan dibubarkan, juga kita akan ikuti penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara. Penghormatan pasukan. General Force. Acara pokok selesai. Inspektur upacara meninggalkan. Iya, saudara pemirsa dimanapun Inspektur Anda of berada, Ceremony, walaupun leave the place. Stadion Mandala Jayapura diguyur hujan yang cukup lebat saat ini, namun peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-68 tahun 2013 di tingkat Provinsi Papua berjalan dengan lancar. Kita juga saksikan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB yang bertindak langsung sebagai inspektur upacara telah selesai menjalani tugasnya, dan Pasukan yang bersenjata, undang. ini merupakan yang pertama kalinya kami melihat ada hubungan yang harmonis juga di antara forum komunikasi pimpinan daerah Forkompimda Provinsi Papua. Wan TNI dan Polri, Forum Komunikasi Pimpinan Tonpama, Daerah Provinsi Tonpamen, Papua terdiri dari TNI Polri, pemimpin dan Tonlinmas, SPD di jajaran Polri, mahasiswa dan pelajar. Papua, dan Belok, pimpinan-pimpinan kanan, Polri. kiri, maju. Ya, para peserta upacara yang terdiri dari Kompi Satsismil dari Ajendam 17 Cendrawasih, Kompi Gabungan Pamen Pama Wanita TNI Polwan, Batalion 1 Gabungan dari Yonif 751 Raider, Densipur 10 dan Rindam 17 Cendrawasih, Batalion 2 Gabungan dari Lantamal 10 Jayapura, Marinir dan Lanut Jayapura, dan Batalion 3 Gabungan dari Brimob Polda Papua, Dalmas Polda Papua, dan Satpol PP. Batalion 4 Gabungan dari Gabungan Korpri, Kantor Dinas Provinsi Papua, BUMN, dan organisasi masyarakat. Dan Batalion 5 terdiri dari gabungan mahasiswa, siswa SMA, dan siswa SMP. Ya, rekan Hesti,
Pemimpin daripada polisi cilik kita ini adalah Theo Rumpasium. Ini sangat luar biasa. Theo Rumpasium ini adalah putra dari dia, namun lahir dari rahim seorang perempuan Jawa. Ini artinya sangat luar biasa bahwa generasi muda kita ini bukan hanya dari putra asli Papua, tapi menjadi generasi kedua atau kategori kedua adalah Papua Black White, adalah perkawinan campuran antara Papua dan Penjaka. Ini sangat menarik sekali. Mungkin Isti bisa ada gambaran untuk polisi cilik kita ini. Hanya satu kata yang bisa saya berikan, luar biasa. Iya, tegap dengan langkah kaki yang sangat tegap, rasa percaya diri yang tinggi. Kita lihat inilah polisi cilik Papua. Ke depan sekian tahun yang akan datang, polisi-polisi ini akan menjadi pemimpin di tanah Papua dan tentunya akan memberikan sumbangsi pembangunan yang sangat berarti bagi provinsi Papua. Semangat nasionalisme menjadi seorang aparat penegak hukum bukanlah hal yang harus ditakuti rekan Ricardo dan saudara pemirsa, tetapi ini menjadi pemicu ataupun motivasi bagi generasi muda Papua, terutama anak-anak kecil ini sebagai harapan masa depan bangsa. Inilah yang kita sebut bahwa perjuangan kita saat ini bukan lagi melawan penjajah, tetapi perjuangan kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan bangsa dengan menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai bidang, baik di TNI Polri, aparat penegak hukum, maupun di bidang profesi lainnya. Ya, rekan Hesti dan seluruh penonton dimanapun Anda berada, polisi cilik ini merupakan duta daripada polisi yang ada di jajaran Polda Papua. Ini sangat luar biasa bahwa Theo Rumpasium sebagai komandan polisi cilik sementara memimpin pasukan, dan gerak langkah daripada polisi cilik ini sangat luar biasa. Belum tentu saya dan juga rekan Hesti bisa seperti mereka dalam baris berbaris. Iya, benar sekali rekan Ricardo. Wow, keren. Harus kita memberikan satu apresiasi buat adik-adik kita. Ini luar biasa, satu persembahan yang sangat menarik untuk kita saksikan. Kalau saudara pemirsa berada di Stadion Mandala Jayapura, Anda akan melihat bagaimana senyum-senyum simpul ya yang ditunjukkan oleh para peserta upacara maupun forum komunikasi pimpinan daerah. Semua komponen masyarakat yang turut hadir pada pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-68 tahun 2013. Wah, ini luar biasa rekan Ricardo. Satu kata yang bisa kami sampaikan, luar biasa. Ya, saat ini Theo Rumpasium sebagai komandan upacara akan melaporkan kepada Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. Tepuk tangan gemuruh. Ya. Apresiasi yang diberikan luar biasa buat adik-adik kita. Pemirsa, kalau kita dapat meng-close up wajah mereka begitu serius. Rekan Ricardo, kalau kita lihat mereka begitu serius. Serius, tidak ada senyuman yang mereka tunjukkan, tetapi bagaimana mereka wow dengan sigap. Ini dilatihnya berapa lama ini ya? Saya penasaran juga ingin mengetahuinya, tapi well, ini putra-putra Papua yang hebat. Ya. Theo Rumpasium sebagai komandan upacara telah mengistirahatkan seluruh pasukannya. Berbahagia, anggota Bayangkara Kecil Papua akan melaksanakan periksa kerapian. Anggota Bayangkara Cilik Papua. Ada rasa bangga yang terpancar dari wajah Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. Wow, atraksi yang luar biasa. Pemirsa dan saya tentunya sepakat bahwa inilah
harapan masa depan bangsa. Inilah cita-cita pembangunan kita berada di pundak generasi muda ini. Luar biasa. Tentunya rasa haru dan juga rasa bangga dipancarkan oleh seluruh forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda bersama dengan Gubernur Provinsi Papua dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua bahwa ada beban yang akan dipercayakan kepada generasi muda kita untuk ke depan membangun tanah Papua. Tanah Papua yang akan bangkit, mandiri dan sejahtera tidak dapat dilakukan tanpa dengan dukungan generasi-generasi muda yang mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, mempunyai nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, supaya bagaimana pelaksanaan implementasi daripada visi dan misi ini dapat berjalan. Satu hal, rekan Ricardo, bahwa di era otonomi khusus saat ini, kesempatan yang luas diberikan bagi pemerintah daerah untuk bagaimana menciptakan satu kebijakan pembangunan yang akan berdampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia, yaitu di bidang pendidikan. Tentunya ya, baik dari berbagai tingkatan, mulai dari dasar hingga menengah atas, tingkat pendidikan menengah atas. Wah, ini luar biasa pemirsa. Kalau Anda berada di sini, kita lihat bagaimana senyum-senyum simpul yang ditunjukkan oleh para peserta upacara ataupun forum komunikasi pimpinan daerah. Rekan Ricardo, bahwa Gubernur Papua Lukas NMB dan Wakil Gubernur Papua Clementinal juga menunjukkan senyum-senyumnya ya, bahwa ini semangat motivasi juga diberikan bagi pimpinan untuk bagaimana membuat satu kebijakan bagi pengembangan cita-cita daripada adik-adik kami sebagai harapan masa depan bangsa ini. Ya, rekan Hesti, gerak langkah daripada polisi cilik dari jajaran Polda Papua ini sangat membuat Kita memukau ya untuk melihat mereka. Rekan Ricardo, saya sepakat dengan apa yang tadi Anda sampaikan, bahwa saya pun belum tentu bisa melakukan yang seperti mereka lakukan. Beberapa langkah ke depan, seluruh peserta yang ada di sini punya gambaran bahwa mereka akan keluar dari lapangan ini. Namun mereka balik kanan dan kembali pada posisinya. Wow, luar biasa. Hadirin yang kami hormati, demikianlah peragaan Bayangkara Kecil Papua. Saya sepakat rekan Ricardo, kalau kita mengajak pemirsa di rumah juga untuk memberikan apresiasi dengan kita memberikan aplaus, tepuk tangan yang meriah buat para polisi cilik. Ini Stadion Mandala ini kita lihat bahwa Terus memacu diri untuk lebih berprestasi. Jayalah, luar biasa kesiapannya. jayalah Indonesiaku. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita sambut tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghujung acara pada siang hari ini, mari kita saksikan persembahan tari Waita dari masyarakat wilayah budaya Pegunungan Tengah yang diwakili oleh masyarakat Banyan. Tari Waita adalah sebuah gerakan solidaritas, bentuk gotong royong yang menciptakan rasa persatuan, rasa persaudaraan untuk menjadi satu dalam sebuah cita-cita yang luhur. Iya, bahwa ini adalah satu atraksi yang ditunjukkan. Kalau tadi pesan yang disampaikan oleh polisi cilik kita, hitam putih, lurus keriting,
kita satu di dalam bingkai NKRI. Dan inilah, kalau tadi polisi-polisi cilik kita sudah keluar dari lapangan, sekarang kita lihat ini dia masyarakat Papua yang dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budayanya, juga tampil pada atraksi yang ditunjukkan dalam peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-68 tahun 2013. Iya, rekan Hesti, ini kebudayaan yang sangat luar biasa yang ditampilkan kali ini. Kita bisa melihat bahwa budaya yang ada di tanah Papua ini sangat luar biasa. Ada 360 lebih kebudayaan dengan ciri khasnya masing-masing di setiap kabupaten kota. Dan kita melihat bahwa dari Obade peserta kebudayaan ini dari Kabupaten Nabire ini memegang bendera merah putih. Iya. Ya, ini menunjukkan bahwa Papua juga merupakan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar sekali rekan Ricardo, 50 tahun kita integrasi ke dalam pangkuan NKRI, bahwa merah putih ini masih terus dikumandangkan. Seperti tadi rekan Ricardo sampaikan bahwa di Papua atau yang tersebar di seluruh tanah Papua itu ada 7 suku besar. Rekan Ricardo, kita juga sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa ada 7 suku besar yang ada di Papua: Lapago, Mepago, Saireri, Animha, suku Tabi, dan suku ya, seperti 7 suku besar yang ada di tanah Papua. Kita masing-masing juga memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi rekan Ricardo, yang menarik bahwa dari beragamnya bahasa dan suku yang ada di Papua, kita ini dipersatukan lewat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah yang mempersatukan saudara kita dari Kabupaten Yalimo, dari Kabupaten Lanijaya, dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Kita semua dipersatukan lewat bahasa Indonesia. Kita dapat berkomunikasi dengan mereka, saudara-saudara kita dari wilayah pegunungan maupun mereka yang berada di wilayah pesisir, wilayah teluk. Ini kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Memang Indonesia, saya sepakat bahwa kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, benar sekali rekan Hesti, di mana kita dapat melihat di layar kaca Gubernur dan Wakil Gubernur sangat antusias dengan tampilan budaya oleh masyarakat dari Kabupaten Nabire. Saya sepakat dengan apa yang tadi rekan Hesti katakan, bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai keberagaman adat istiadat. Tentunya melalui bahasa Indonesia inilah yang dapat mempersatukan kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara penonton, kita ketahui bersama bahwa Provinsi Papua mempunyai 360 suku-suku lebih kembali, ya saya mengingatkan, dan dari 360 suku-suku ini mempunyai bahasa dengan kebudayaan masing-masing, sehingga bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu untuk kita rakyat Indonesia. Iya, seperti saya sampaikan, 7 suku besar: Bomberai, Deberai, Animha, Tabi, juga Lapago, Mepago. Ini 7 suku besar dengan kepemimpinannya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Seperti saat ini rekan Ricardo, bahwa saudara-saudara kita ini menyampaikan pesan ataupun salamnya dengan ciri khasnya mereka sendiri. Ya, Rekan Ricardo bisa menggambarkan ciri khas mereka menyampaikan salam mereka seperti apa? Ya, dari ciri khas daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai ini, bagaimana mereka berlari mengelilingi salah satu putaran. Ini menunjukkan bahwa bumi itu berputar pada porosnya, dan sekalipun waktu terus berputar, NKRI tetap di dalam hati lewat masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai ini.
tetapi juga budaya daripada masyarakat yang ada di Pegunungan Tengah Papua ini bagaimana menghormati pemimpin yang berdiri di tengah-tengah mereka. Di mana kita ketahui bersama pemimpin akan berdiri di tengah-tengah untuk dapat mendamaikan antara satu dengan yang lain jika ada konflik yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, dapat saya gambarkan bagaimana kebudayaan yang ditampilkan pada saat hari ini. Ini bendera merah putih dilarikan berputar bahwa tidak akan bertemu pada satu titik. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus akan berkumandang di tanah Papua, terus akan berdiri dan masyarakat terus akan berlari menuju kepada titik yang dimana titik itu adalah Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera. Iya, inilah cara mereka untuk memberikan pesan kepada kita sekalian bahwa dengan budaya ini mereka punya rasa kebersamaan, rasa solidaritas yang tinggi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa kita harus selalu menciptakan kerukunan, kedamaian di antara sesama dan saling menghormati. Perbedaan kita yang selalu kita sampaikan seperti polisi cilik tadi menyampaikan bahwa hitam putih, keriting lurus, ini adalah perbedaan yang menjadi kekuatan terbesar bangsa untuk kita bersama menghimpunkan perbedaan ini menjadi satu semangat dan motivasi membangun Indonesia dan Papua pada khususnya. Iya, perbedaan itu boleh ada, tetapi kita harus mencintai perbedaan seperti satu mata rantai yang saling mengikat antara satu dengan yang lain. Artinya perbedaan ini bukan harus dibeda-bedakan, tetapi harus menjadi satu sehingga antara satu dengan yang lain menjadi satu kekuatan, yaitu Provinsi Papua merupakan bagian dari NKRI. Iya. Saudara pemirsa, dalam rangkaian peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-68 tahun 2013 di tingkat Provinsi Papua masih akan terus diisi dengan atraksi-atraksi yang disampaikan oleh para masyarakat ataupun penari-penari kita yang ingin menyuguhkan inilah budayaku, inilah jati diriku, inilah aku yang berada di timur Indonesia. Hitam kulit, keriting rambut, lurus, aku Papua. Ini menunjukkan bahwa 3 klasifikasi orang asli Papua menurut ilmu etnografi Papua, di mana Papua terbagi menjadi 3 klasifikasi golongan, yaitu Papua Black in Black, yaitu di mana Papua asli, dan Papua Black in White adalah perkawinan campuran antara Papua dan Pendatang, dan kategori ketiga yaitu Papua Black in Color. Kalau kita berbicara terkait dengan color, ini adalah warna. Begitu macam banyak warna menunjukkan keberagaman pendatang yang datang ke tanah Papua untuk menikmati sumber daya alam, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang ada di sini. Yang pasti mereka menghargai dan juga merasa bagian daripada Papua, dan mereka juga ingin melestarikan budaya di tanah Papua. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, demikian seluruh rangkaian acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-68 tahun 2013 langsung dari Stadion Mandala Jayapura untuk tingkat Provinsi Papua. Ya, rekan Hesti dan saudara penonton, diharapkan dengan 68 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, Papua dapat mengisi bagaimana pembangunan dan menunjukkan bahwa jati diri orang asli Papua, orang Papua merupakan bagian dari NKRI. Ya, dan akhirnya pemirsa, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Stadion Mandala Jayapura maupun yang berada di studio TVRI Papua Bayangkara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-68. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Pemirsa, demikianlah siaran peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-68 dari
Stadion Mandala Jayapura. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya RCQ undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Dirgahayu Republik Indonesia.